Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah tabarak wa taala memfirmankan dalam Al-Qur'an, memberikan kriteria kepada kaum muslimin bahwasanya kita ini menjadi umatan wasatan, umat yang berada di tengah-tengah, senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, walaupun barangkali hasilnya tidak ada, ya, walaupun barangkali hasilnya akan tidak berpengaruh kepada kehidupan di dalam masyarakat maupun bernegara, akan tetapi kita tetap diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, walaupun tidak ada orang yang mau mendengarkannya. Begitu. Kenapa kita harus senantiasa berbuat demikian? Kita ingat di antara sebuah kisah di dalam dijelaskan oleh para ulama dari kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, ya, seluruh binatang berusaha untuk memadamkannya dengan segala macam daya dan upayanya, dengan segala macam keterbatasannya. Bahkan konon katanya, ya, ini bukan berasal dari hadis, akan tapi dari cerita dari mulut ke mulut, akan tapi mengandung banyak hikmah. Di antaranya adalah cerita tentang burung pipit. Burung pipit, burung emprit maksudnya, burung yang kecil. Dia berusaha untuk ikut memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Dia bolak-balik menuju ke sungai, ya, diserot airnya, lalu berusaha untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Padahal kita tahu apinya yang membakar Nabi Ibrahim ibaratnya seperti sebuah rumah besar sekali. Kalau dipikir secara nalar, tidak mungkin manuk emprit ini bisa untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Sehingga banyak diantara kawan-kawannya mengejek, "Hei emprit, kau lagi ngapa? Kurangan gawean temen. Orang mungkin kau bisa memadamkan apinya Nabi Ibrahim." Akan tapi emprit tersebut tetap saja melaksanakan hal tersebut. Dia menjawab, "Setidaknya Allah tahu di mana saya berdiri. Setidaknya Allah tahu bahwasanya saya masih memegang kepada kebenaran. Setidaknya Allah tahu di mana posisi saya ketika terjadi sebuah kemudorotan ataupun sebuah kehancuran ataupun sebuah kezaliman." Itu. Ini yang semestinya kita ambil bagi kaum muslimin, bahwasanya kita bagaimanapun keadaannya, kita akan senantiasa amaru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Walaupun sekali lagi, ya, kita tidak akan bisa merubah sebuah negara yang sangat besar, ya, kita tidak mungkin bisa. Kalaulah kita menyuarakan kebenaran, pada kenyataannya suara-suara yang tidak benar lebih banyak. Gimana betul? Kita tidak akan menang. Ya, sementara ini, saat ini, ketika kita menyuarakan kebenaran, akan tapi kebanyakan manusia menyuarakan kebatilan.
Ya di negara atau di alam kita sekarang sing bener sing akeh. Ngira mboten. Walaupun belum tentu itu sebuah kebenaran. Makanya sebagai kaum muslimin kita mempunyai filosofi burung emprit tadi. Jangan ikut-ikutan kepada sebuah perbuatan dosa, akan tetapi kita berusaha untuk menempatkan diri di mana kita menggunakan syariat agama Allah sebagai padokan di dalam kehidupan kita. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam sebagai ummatan wasaton yang menjadi saksi bagi seluruh manusia. Dikala seluruh manusia berbuat kebatilan, panjenengan kaum muslimin tidak boleh, tetap berpegang kepada kebenaran. Ketika semuanya orang berlomba-lomba mencari keduniaan, kita kaum muslimin berimbang. Kita utamakan yang akhirat terlebih dahulu. Dunia akan mengikuti. Ketika kebanyakan manusia menyeru kepada kebatilan, kita tidak ikut-ikutan. Itu. Ini umatan wasaton, umatan pertengahan. Kita akan menjadi saksi bagi seluruh manusia di seluruh dunia nanti. Dan Rasul menjadi saksi atas kita. Itu. Jamaah rahimakumullah, kenapa perlu kita mulai dengan kalimat seperti ini agar supaya kita punya senantiasa termotivasi untuk berbuat kebaikan. Dikala orang-orang sibuk dengan dunianya, tidak pernah peduli dengan kewajiban akhirat, kita harusnya berbeda dengan mereka. Dikala orang-orang sudah tidak melihat mana harta halal, mana harta haram, kita semestinya tidak ikut-ikutan. Ya, kita tetap memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Ketika semua orang berlomba-lomba untuk berbuat kebatilan atau berkelompok dalam sebuah kebatilan, kita tidak boleh tercebur, menceburkan diri. Tidak boleh. Kita harus senantiasa berada di atas hidayah Allah, berada di atas kebenaran yang kita sudah dapati. Makanya perlu atau penting sekali kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, agar Allah meneguhkan keimanan kita dalam hati kita, agar sampai mati kita berada dalam keadaan yang seperti ini. Dalam Al-Quran sering banyak Allah mengajarkan kepada kita doa-doa. Begitu juga dengan doa-doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan kami sesudah engkau memberi petunjuk, dan teguhkanlah pendirian kami, dan seterusnya. Atau dalam doa yang lain Rasulullah mengajarkan, Allahumma ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah diriku, hatiku dalam agamamu. Ini memang kita membutuhkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin materialistis. Ya, semuanya dinilai dengan fulus, nggih. Semuanya dinilai dengan fulus, sudah sangat jarang ya orang-orang yang menilai segala sesuatu berdasarkan kriteria yang benar. Semuanya dinilai berdasarkan materi. Kadang kehormatan seseorang juga dinilai berdasarkan materi. Itu. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan
ya kita semuanya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kita akan memulai kembali, ya, memulai kembali mempersiapkan diri kita, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berusaha memperbanyak amal-amal salih kita. Sekali lagi, ya, kita tidak mungkin kita bisa merubah, walaupun mau diadakan pengajian setiap hari, tidak mungkin sebuah lingkungan itu akan baik semuanya. Ya, namanya, ya, jangankan di Cikadu, ya, Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun berdakwah di Mekah, bahkan saudara-saudaranya, paman-pamannya tidak beriman. Ini, ya. Jadi sekali lagi, kenapa ya kita menyempatkan diri, ya, untuk mendakwakan Islam ini, ya, itu tadi seperti burung pipit. Setidaknya saya punya alasan, ya, di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Begitu juga panjenengan setidaknya punya alasan besok di yaumul qiyamah ketika menghadap Allah Tabaraka wa Taala. Begitu nggih? Kita akan lanjutkan tahsin terlebih dahulu, ya. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, usahakan membacanya dengan benar, usahakan membacanya dengan tajwid, dengan tartil, dan dengan bacaan yang benar, ya, agar supaya terasa keindahan daripada bacaan Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hikmahnya menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab. Mau tidak mau, kita sebagai kaum muslimin harus sedikit mempelajari bahasa Arab, baik tentang nahfunya ataupun sorofnya, sedikit, ya, hanya untuk bisa memahami sedikit. Ketika kita sedikit memahami nahfu dan sorof, insya Allah membacanya tidak banyak salahnya, ya, tidak banyak salahnya, karena tahu aturan-aturan cara membacanya, ya, bagaimana dibaca doma, fathah atau kasroh itu ada aturannya sendiri, sehingga kita sedikit mengurangi kesalahan-kesalahan yang kadang kita salah di dalam membacanya. Jamaah rahimakumullah. Akan tetapi sekali lagi Allah Maha tahu, ya, Allah Maha bijaksana, dan Allah menjadikan Al-Quran ini mudah. Walaqad yassarnal Quran fahal min mudzakir, kata Allah, ya, sungguh akan kami mudahkan, akan dimudahkan Al-Quran. Tinggal apakah ada yang mau berusaha mempelajarinya. Barang siapa bersungguh-sungguh mempelajarinya, Allah akan memberi kemudahan. Ini yang harus kita yakini, ya. Pada kajian terakhir, berarti kajiannya sekitar 1,5 bulan yang lalu, nggih. Ya, di bulan Sya'ban, ya, karena di bulan Ramadan kita tidak mengkaji tafsir, lalu kita beristirahat atau libur selama bulan Syawal ini 1,5 bulan. Kita akan melanjutkan masih ke surat Hud, ya, ayatnya kemarin itu sampai, kalau tidak salah sampai di sini, ayat yang ke-95, nggih. Kita akan masuk ke ayat yang ke-96. Maaf. Maaf, ini baru sampai di sini. Baru sampai 74 kalau nggak salah ini. Saya masih ingat bahwa saya akan meneruskan dengan penduduk Madyan, ya, karena di dalam surat Hud ini Allah menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, ya. Yang saya ingat ini kalau nggak salah Madyan itu belum, ya, mulai ayat yang ke-84. Kita mulai saja, mulai dari sini. Kita tahsin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عليكم بخفيض قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا
رشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ya ditahan ge, sabar, ini dengung semuanya. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود Ya, ketika membaca seperti ini panjenengan berpikirnya sambil dengung. Ya, ma-nya jangan dipanjangkan tapi langsung ya. Summatu. Nah, mikirnya itu ketika kita sedang
dengung sambil mikir depannya apa gitu, biar tidak kadang-kadang mikirnya panjenengan dima jadi paling mana salah panjang gitu nggih. Dilatih seperti sama ketika kita membaca ini inna, kita dengungnya sambil mikir depan, sambil niat depannya biar tidak kelamaan ya. Karena kenapa yang pendek kadang dibaca panjang, karena mikir ngarepe kieu apa gitu sih Mbok. Kebanyakan seperti itu ya. Makanya ketika dengung, ketika panjang ya kita sambil mikir di depannya biar ya, karena memang itu butuh latihan. Lanjut speak lagi. Qalu ya Su'aibu ma nafaqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. Inna rabbi bima ta'maluna mukhit. Inna rabbi bima ta'maluna mukhit. Wa ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amil. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. وَرَتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Butuh cepatan pendek semuanya. Wa akhadatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ulangi. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Sampai di sini dulu. Jamaah rahimakumullah, pada awal-awal atau sebelumnya kita sudah membahas di dalam surat Hud ini kisah-kisah daripada para anbiya dan para rasul, dari mulai Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Lut, ya, masih ingat ya kurang lebih kisahnya. Terakhir kita membahas tentang bagaimana kaumnya Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya para malaikat menjelma menjadi pemuda-pemuda yang sangat tampan, dan mereka singgah di rumahnya Nabi Ibrahim. Masih ingat nggih? Mudah-mudahan masih ingat. Saya aja masih ingat, yang sudah tua. Jenengan yang masih muda semestinya ya kemutan. Itu. Lalu Nabi Ibrahim dan istrinya, yaitu siapa? Sarah apa Hajar? Sarah nggih. Ya, Hajar itu yang melahirkan Ismail. Ya, sedangkan istrinya Nabi Ibrahim yang pertama yaitu Sarah, yang nanti akan melahirkan Nabi Ishak yang akan menjadi nenek moyang daripada Bani Israel. Gitu. Beliau diberikan kabar gembira terkait dengan kelahiran Nabi Ishak ketika Nabi Ibrahim dan istrinya sudah sangat tua. Ya, itu. Lalu Nabi Ibrahim merasa takut karena tamu-tamunya ini ketika diberi, orang Arab itu salah satu di antara syariat agama Allah yang masih terpelihara adalah mereka sangat menghormati para tamu. Ya, sangat-sangat menghormati tamu. Sehingga ketika ada tamu siapapun juga, asal kita tahu bahwa mereka tidak mempunyai maksud jelek, ya, itu pasti akan dimuliakan. Ya, Nabi Ibrahim begitu juga. Ketika datang tamu-tamu, pemuda-pemuda yang gagah-gagah, beliau langsung ke belakang nyembelih kambing muda, ya, untuk dibakar, ya, dengan harapan tamu-tamunya mau menyantap. Akan tetapi ketika disuguh mereka tidak mau menyentuh daging kambing tersebut. Baru Nabi Ibrahim menyadari bahwa itu adalah para malaikat. Karena malaikat, Nabi Ibrahim tahu ketika malaikat diturunkan itu bukan untuk urusan yang sia-sia. Ya. Bukan, pemaling malaikat
turun kok untuk memberitahu nomor gitu ya. Atau untuk apa? Kadang-kadang orang mengatakan turun malaikat dengan untuk urusan-urusan yang sangat-sangat sepele. Sama sekali tidak. Allah tidak pernah mengutus malaikat kecuali untuk urusan-urusan yang maha penting bagi kehidupan manusia. Itu. Nabi Ibrahim menyadari itu. Makanya terjadilah dialog ya dengan para malaikat. Ternyata para malaikat itu diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Ya, ini dalam kisah yang sudah kita bahas. Ya. Ternyata kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang membuat kezaliman. Mereka melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu mereka melakukan penyelewengan seksual. Ya, kaum laki-laki suka kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan suka kepada kaum perempuan. Naudzubillah min dzalik. Ini seburuk-buruk kaum yang ada di muka bumi. Dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Ya, makanya agama Islam menjaga kemurnian fitrah umat manusia. Ketika mereka orang-orang yang mempunyai ini bukan fitrah, ya, bukan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia, laki-laki mempunyai hasrat kepada kaum wanita. Wanita mempunyai hasrat kepada kaum laki-laki. Kalau mereka mempunyai penyimpangan, ini namanya penyakit yang harus disembuhkan. Itu seperti itu, bukan dipelihara. Ya. Kalau kita melihat di dunia ini, bahkan banyak negara maju, secara negara maju tapi kemajuannya tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Mereka sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Wong lanang karo wong lanang nikah dilegalkan oleh negara. Itu. Lalu mau apa? Mencari apa mereka? Ya, ini semuanya sudah barang tentu ini tidak lepas dari pengamatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di dalam surat Hud ini Allah memberikan kita pelajaran bahwasanya orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut ini pasti suatu saat akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kaumnya Nabi Lut, ya, mereka buminya digoncangkan dan mereka diberi azab, dilempari batu yang berasal dari neraka. Ya, panjenengan tidak usah bingung bagaimana Allah melemparkan batu dari neraka. Ya, itu kalau kita melihat namanya hujan batu ketika gunung berapi meletus misalnya, itu sama saja. Ya, luar biasa dampaknya ya bagi kita umat manusia. Jangankan batunya, awannya saja sangat luar biasa membinasakan. Gitu. Dan ini sudah berlalu dari kaum-kaum terdahulu, orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hakikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada umat manusia kasih sayang, petunjuk untuk menjalani kehidupan yang benar agar selamat fid dunya wal akhirah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau mengikuti petunjuk, bahkan lebih suka terhadap kesesatan. Gitu. Lalu Allah melanjutkan dengan menceritakan kisah negeri Madyan. Ya, wa ila Madyan. Madyan itu daerah ya masih di Jazirah Arab yang dekat-dekat. Kepada negeri Madyan diutus saudara mereka yang namanya Sa'ib, ya, Nabi Su'aib. Nabi Su'aib berkata, ya qaumi ubudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan-Tuhan selain
Allah. Ya, kaum negeri Madian itu adalah negeri yang subur. Orangnya terkenal dengan pebisnis. Ya, mereka banyak melakukan perdagangan, melakukan perniagaan. Akan tetapi mereka di dalam perniagaan tersebut banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, timbangannya di otak-atik. Saged mboten timbangan di otak-atik. Saged nggih? Itu dari timbangannya, belum lagi barangnya. Ya, ini negeri Madian ini akan terjadi. Ini adalah contoh umat terdahulu, tapi akan senantiasa terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari ini masih sangat banyak orang-orang yang di dalam berjualan mengotak-atik timbangan takaran maupun timbangan, baik sing dodolan bensin, baik di dodolan apa saja, semuanya. Ya, ada yang mencampur adukan antara kualitas yang baik dengan kualitas yang buruk dan sebagainya. Ini semuanya sudah diperingatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala melalui ini, ya, Nabi Syuaib. Ya, dalam surat Mutaffifin juga disebutkan oleh Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakaan bagi orang-orang yang curang. Orang curang itu, kata Allah, ketika mereka beli, minta timbangan, minta diakai, tapi ngenimbang gobatir dikurangi. Itu. Makanya Allah menyampaikan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Ya, ini sudah ditontokan. Allah menceritakan tentang Nabi Madian. Makanya Nabi Syuaib menyuruh kepada mereka, wala tankusul mikyala wal mizan. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Ya, sekilo ya sekilo, seliter ya seliter. Kadang-kadang seliter ada yang mengurangi. Ya, ada yang kiloannya diakal-akali dan sebagainya. Ini semuanya adalah sudah ada yang mendahului dari zaman dahulu kala. Ini dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inni arakum bi khairin. Sesungguhnya aku melihat kalian ini berada dalam kemakmuran. Kaumnya Nabi Syuaib makmur jibar-jibur, banyak harta. Akan tapi mereka tetap saja berbuat kecurangan. Dan kita dapati ya mudah-mudahan di kita tidak ada. Akan tapi ketika kita melihat berita di mana-mana terjadi kecurangan, ya, makanan dicampur dengan plastik, makanan dicampur dengan sesuatu yang tidak pantas, ya, dan sebagainya. Sangat banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ya, kita sebagai kaum muslim sekali lagi, ya, kita harus menjadi ummatan wasatan. Ketika orang-orang sampai ada curang, biarkan saja mereka curang. Ya, kita tetap tidak berbuat kecurangan. Kita melakukan bisnis, ya, tidak dengan mengurangi takaran maupun timbangan. Itu seperti itu. Wa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin mukhit. Dan aku takut akan menimpa azab pada hari yang meliputi. Ya. Nabi Syuaib sebagai seorang nabi sudah barang tentu mengetahui. Makanya beliau memperingatkan kepada kaumnya agar di samping menyembah kepada Allah, yang pertama diperintah sama dengan perintah nabi-nabi yang lain, yaitu untuk tidak berlaku syirik kepada Allah. Ya. Lalu ketika kaum manusia mereka menyembah Allah, sudah tidak berlaku syirik kepada Allah, maka akan mudah untuk diperintah untuk menjalankan syariat secara benar. Akan tetapi ketika manusia itu masih mencampur adukan ibadahnya dengan kesyirikan-kesyirikan, maka akan susah untuk diberikan syariat yang lain. Ya, contoh kita menjelang Idul Adha.
Ketika mereka akidah seorang sudah benar, insya Allah akan mudah untuk menyuruh orang berkorban. Akan tetapi ketika akidahnya masih tidak benar, ya mereka lebih suka yang urunan-urunan yang tidak ada contohnya justru. Masih suka urunan nyembelih kebo dipendem daripada urunan untuk korban. Itu seperti itu karena akidahnya berbeda. Akidahnya masih bercampur dengan kesyirikan. Ya ketika diperintah untuk ta'awanu 'alal bir, ya bertolong-menolong dalam kebaikan, mereka susah sekali. Akan tapi kalau sudah diperintah untuk tolong-menolong dalam dosa, mereka sangat semangat. Ini ya karena apa? Karena akidahnya. Karena mereka masih mencampur adukan akidahnya dengan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga ini kaumnya Nabi Sulaim yang diperintah kaumnya Nabi Su'aib di negeri Madian. Mereka sebenarnya orang-orang yang sukses ya. Mereka banyak menjalankan perniagaan, ya bisa mengelola hartanya dengan baik. Akan tetapi mereka banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Itu pada hakikatnya kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka tidak merasa takut kepada Allah. Itu orang yang curang, yang mencampur adukan, misalnya kalau ada orang dagang misalnya mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk dicampur, darani Gusti Allah ora ngeweruh. Ini permasalahannya ini karena akidahnya belum benar. Tapi kalau akidahnya sudah benar, mau berada dimanapun juga kita tidak akan mungkin mau mencampur. Gini betul. Total bata misalnya ya sing balot dalam tengah langkah. Karena Allah tahu misalnya ya itu ya. Ini kalau akidahnya sudah benar, keimanan kita kepada Allah sudah benar, dimanapun kita berada kita merasa diawasi oleh Allah, bahwa Allah itu tahu walaupun tidak ada orang yang tahu. Terlanjutkan sedikit. Wa ya qaumi, hai kaumku, penuhilah ya mikyala wal mizan bil qis, ya takaran dan timbangan dengan adil. Ya timbanglah segala sesuatu dengan adil. Wala tabakhasun nasa asyahum, janganlah kalian mengurangi sedikit pun daripada hak-hak manusia yang lain. Ini perintah Allah tegas kepada ini berlaku walaupun ini konteksnya kepada negeri Madian, ini juga berlaku untuk kita ya. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia sedikit pun juga. Ya kalau yang bukan hak kita jangan pernah diambil. Ya dalam akhir surat Al-Baqarah juga demikian. Allah mengajarkan kita untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang mengandung dosa atau mengandung kebatilan. Itu. Wala ta'shaw fil ardi mufsidin, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Ya. Baqiyah itu sisa dari Allah. Artinya ketika kita melakukan sebuah bisnis yang halal itu, ya, yang halal itu yang maksudnya baqiyatullah. Apa-apa yang kita peroleh dari bisnis tersebut yang halal, itulah yang disebut dengan harta yang diridhoi. Makanya di sini Allah menyampaikan dengan kalimat baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Apa-apa yang diberikan Allah kepada kita dengan cara-cara yang halal itu adalah lebih baik jika kita beriman. Kita mungkin barangkali bisa mendapatkan harta yang banyak ya dengan cara curang, dengan cara
mengurangi timbangan, dengan cara mencampur barang yang baik dengan yang buruk, kita mungkin mendapatkan yang banyak. Akan tetapi itu semuanya tidak mengandung berkah. Ya, makanya Allah memberikan kalimat baqiyatullah, ya, apa yang disisakan oleh Allah setelah kita jalani segala macam kehidupan dalam perniagaan kita dengan benar sesuai dengan hukum-hukum syariat, maka itulah yang halal, yang berkah fid dunya wal akhirah. Wa ma ana alaikum bikhafid, kata Nabi Syuaib, saya bukanlah pemelihara, penjaga atas kalian. Kalau kalian tetap melakukan demikian, saya tidak bisa menjaga bahwasanya Allah akan mengajab kalian. Itu maksudnya. Akan tetapi, apakah kaumnya Nabi Syuaib langsung nurut? Lah, ya, tidak ada, jarang di dalam kehidupan sejarah, ya, para nabi mereka ketika berdakwah senantiasa akan ditentang oleh kaumnya. Ya, contoh di sini. Qalu ya Syuaib, mereka berkata, kaumnya Nabi Syuaib, as-salatuka, apakah salatmu, ta'muruka, menyuruh engkau, an-natruka ma ya'budu abauna, untuk meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Ini, ya, kaumnya Nabi Syuaib itu mereka menjalankan agama Turki, ya, agama Turki, agama nutur maring kaki. Ya, jere kakinya dulu, ya, itu, ya. Kalau kakinya menyembah berhala, kakinya anak keturunannya mereka menyembah berhala. Ketika Nabi Syuaib datang menyuruh kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah, mereka menentang. Hei Syuaib, salatmu menyuruh kamu untuk meninggalkan apa yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami, dan kamu menyuruh kami untuk melakukan apa yang kita mau terhadap harta kita. Ya, kita mau apakan, mau dikurangi, mau dicampur yang baik dengan yang buruk, itu kan urusan saya, urusan kita. Apakah agamamu menyuruh kita untuk melarang itu semuanya? Kira-kira seperti itu ucapan kaumnya Nabi Syuaib, ya. Ya Syuaib, as-salatuka, apakah salatmu, ta'muruka, menyuruh engkau, an-natruka, untuk meninggalkan, ma ya'budu abauna, apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, wa an-naf'alu, untuk kami melakukan, fi amwalina, dari harta-harta kami, manasya, apa yang kita suka, apa yang kita inginkan. Ya terserah wong harta-hartane nyong. Ya saya punya duitnya nyong arep dibungakna mira. Sing penting ana sing gelem itu. Ya terserah nyong, terserah gua. Ya, itu. Ini kaumnya Nabi Syuaib. Banyak orang-orang yang mengatakan demikian. Terserah saya. Ya. Saya tidak berhubungan dengan agama dan sebagainya. Ini kira-kira, ya, kaumnya Nabi Syuaib ini sangat banyak pada hari ini orang-orang yang berakidah seperti kaumnya Nabi Syuaib. Mereka melakukan kejahatan secara segala macam, itu mereka beralasan bahwa seperti itu, ya, ini harta saya, ya boleh dong, terserah saya mau diapakan, ya, timbangan sing penting orang sing weruh, gitu. Kira-kira seperti itu. Innaka la antal khalimur rasyid. Ini sindiran kepada Nabi Syuaib. Sungguhnya kamu itu penyantun dan sangat cerdas, katanya. Ya, ini sebagai ucapan sindiran. Kamu pinter ya. Itu, ya. Engkau ya, aku tadi badine ora akeh maning, berarti kamu pinter berdagang. Ini sebagai sebuah kalimat satir, sindiran kepada Nabi Syuaib atau ejekan. Itu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Okay? Kita insyaallah lanjutkan di kajiannya akan datang, karena masih lumayan panjang. Jamaah rahimakumullah, monggo kita semuanya berusaha untuk senantiasa istiqomah menjalankan seluruh ibadah-ibadah kita
kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kita masuki pertengahan Syawal, sebentar lagi bulan Dzul Qaidah, lalu masuk bulan Dzulhijjah, ya. Ini adalah masih dalam rangkaian bulan-bulan haram yang dimana ketika kita beribadah itu mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Tabaraka wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.